Semuanya siap. 1, 2, 3. Suresera angen daging asak-asak di suluhan kumareng melahan ku pesoraut gagang keper pesoranya gagang tulang beret suresera angen daging asak-asak di suluhan kumareng menang melahan ku pesoraut gagang keper pesoranya gagang tulang beret Ampar-ampar pisangku belum masak sebiji diurung bari-bari mangga lepol patah kayu bengkok dimakan apinya cangcurukan. Coba gerakan lantas. Kegembiraan dan serunya permainan tradisional pernah mengisi keseharian anak-anak Indonesia. Beragam permainan dengan segala rupa bentuk dan media menjadi sarana untuk mengenal diri dan berinteraksi dengan sesama, juga alam dan lingkungannya. Namun perubahan zaman dan perkembangan teknologi membuat permainan tradisional semakin langka dan tak mudah ditemukan. Komunitas Hong mencoba mengambil peran penting dalam pendataan dan penelitian, pelestarian dan pengembangan, sekaligus sosialisasi kreatif permainan tradisional Nusantara. Komunitas Hong terdapat di kawasan Dago, Bandung, Provinsi Jawa Barat. Nama Hong diambil dari permainan tradisional Sunda Hong-Hongan atau petak umpet. Kata Hong kurang lebih berarti bertemu dan disinilah kita bisa menemukan khasanah permainan tradisional dari berbagai penjuru Nusantara. Yang melestarikan kembali permainan tradisional Nusantara ya atau Indonesia. Berdiri sejak tahun 2003 dan saat ini sudah mengumpulkan sekitar 2.600 mainan dan permainan dari seluruh Indonesia. Kita akan mengenang kembali, kita akan belajar kembali, kita akan mengenal yang belum tahu permainan tradisional, kita akan bermain di sini. Jadi semua teman-teman siap-siap saja, nanti kita di sini ada workshop pembikin mainan tradisional. Bahannya itu kalau bikin permainan tradisional biasanya bahannya itu nggak jauh dari alam sekitar kita. Contohnya dari apa? Ada yang tahu? Dari bambu. Dari apa lagi? Dari batu. Bukan hanya foto dan barang-barang koleksi, komunitas Hong juga mengajak pengunjung terlibat langsung dalam rupa-rupa permainan tradisional. Kamu mah ngegeblek. Siap. Memperkenalkan dan mendekatkan kembali permainan tradisional kepada generasi masa kini bukanlah pekerjaan mudah. Akan tetapi,
Dibanding permainan modern, permainan tradisional memiliki kelebihan pada interaksi langsung dan keluasan aktivitas yang atraktif. Yuk, 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Permainan tepuk tangan ampar-ampar pisang ini misalnya, setiap orang bisa jadi mengenal dan terbiasa memainkannya. Akan tetapi, dengan sedikit kreativitas, komunitas Hong mengemas permainan tradisional ini menjadi pengalaman baru yang seru dan mengasyikkan. Lanjut. Lanjut. Nah, lanjut. Nah, lanjut. Iya. Dengan melibatkan pengunjung ke dalam permainan semacam ini, komunitas Hong mengajak setiap peserta berkenalan secara langsung dan merasakan pengalaman sekaligus mendapatkan manfaat secara fisik dan psikis. Bisa semua bisa. 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 Keras banget suaranya di sebelah sana ya. Yuk, kita lanjut. Ampar pisang, pisangku belum masak, masak sebiji di hurung bari-bari. Meski terlihat sederhana, permainan tradisional semacam ini adalah sarana melatih keharmonisan fungsi sistem syaraf dan otot, mengembangkan keterampilan lokomotor dan motorik, melatih ketepatan irama, rasa, gerak, kelincahan, juga kepekaan dan respon terhadap kawan main. Hal-hal semacam ini bisa jadi tidak ditemukan pada permainan modern yang menjadi keseharian anak-anak zaman sekarang. Yuk, semuanya siap. 1, 2, 3. Suresera, ngendaging asak-asak di seluhanku bareng-bareng melahanku pesoraut gagak. Keragaman permainan tradisional sesungguhnya juga berkaitan dengan fungsi dan tujuan yang bermacam-macam. Suresera ngendaging asak-asak di seluhanku bareng-bareng menang melahanku pesoraut gagak. Sebagaimana tepuk tangan ampar-ampar pisang, surser adalah contoh lain permainan tradisional yang mengajarkan keterampilan tangan, kelenturan badan, dan ketepatan irama. Pengenalan diri dan keterampilan untuk merespon irama dan kawan bermain memang menjadi ciri khas yang banyak ditemukan dalam beragam permainan tradisional. Uji nyali lihat setan. Kita lanjut ya. Jadi badan sebelah kita dititipkan sama teman kita dan teman kita juga menitipkan ke kita sebelah badannya. Jangan sampai terjatuh. Seperti juga permainan yang mengajarkan pergerakan kaki ini. Dalam khasanah Sunda, permainan ini dikenal dengan sebutan perpet jengkol. Permainan semacam ini seringkali terdapat juga di wilayah-wilayah lain di Nusantara dengan variasi dan nama yang beragam, namun memiliki banyak kesamaan. Kalah sama girl bandnya, kalah boy bandnya, kalah. Tidak apa-apa. Iya, kalah sama Second Icon ini smash. Dan ternyata
Bedanya tuh salah satunya satu irama. Satu irama. Karena tadi beberapa iramanya lepas ya. Nah, tapi mereka bertahan. Bertahan. Tepuk tangan dong. Lain lagi dengan permainan tradisional yang satu ini. Ini adalah keterampilan membuat mainan dari janur atau daun kelapa yang masih muda. Dibutuhkan ketekunan dan ketelitian untuk mengubah janur menjadi mainan burung-burungan atau dalam bahasa Sunda disebut sebagai mamanukan. Penggunaan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar memang menjadi salah satu ciri dari permainan dan mainan tradisional. Bukan sekedar karena kemudahan dan kemurahannya. Penggunaan bahan semacam janur ini menjadi sarana bagi anak-anak untuk mengenal alam dan lingkungan di sekitarnya. Pada umumnya, permainan tradisional memiliki ciri khas sesuai dengan karakter lokal dan kedaerahan. Selain penggunaan bahan-bahan dari alam setempat, adat dan tradisi juga menjadi elemen penting permainan tradisional. Itulah sebabnya komunitas Hong menggabungkan kegiatan permainan tradisional dengan tembang dan musik, seni kriya atau kerajinan seperti mamanukan dari janur ini, dan unsur-unsur seni yang lain. Dengan kreativitas semacam ini, permainan tradisional bisa berfungsi secara maksimal bagi perkembangan anak, baik secara fisik maupun mental. Selain terutama untuk mengenalkan kembali bentuk-bentuk permainan tradisional yang menjadi kekayaan budaya bangsa kepada generasi muda. Ini kan ya? Ya. Ini udah ada pola buntutnya, badannya. Sekarang kita tinggal bikin kepalanya. Sekarang saya lagi ada bersama Kang Zaini. Jadi Kang Zaini ini adalah salah satu-satunya ya, Iya. peneliti dan juga pendiri komunitas Hong dari sejak tahun 1996. Iya, betul. Nah, saya pengen tanya sedikit nih tentang sejarah. Gimana sih pertama awal mulanya mendirikan si komunitas Hong ini? Hong itu didirikan karena kegelisahan saya terhadap anak-anak sekarang, terutama bagaimana anak-anak sekarang sudah tidak mengenal lagi bentuk atau identitas budaya bangsanya. Nah, melalui apa ya? Salah satunya adalah melalui permainan tradisional agar mereka jauh lebih mengenal tentang identitas budaya bangsanya. Nah, kemudian permainan tradisional yang penuh makna ini ketika saya teliti dan kemudian saya cari dan berhasil menemukan sekitar 2.600 permainan tradisional. Dan ini harus disebarkan ke anak-anak sekarang. Nah, salah satu medianya adalah komunitas itu.
komunitas yang kembali menggali mainan dan permainan tenis serta menyebarkan nilai-nilai dalam konteks sekarang. Tapi persisnya berdiri komunitas ini tuh tahun berapa sih sebenarnya, Pak? Kalau persis berdiri sekitar tahun 2005. 2005 karena apa? Dari 2003 sampai 2005 saya mencari kira-kira melalui apa saya harus menyebarkan nilai-nilai ini. Melalui sekolah, kurikulum dan sebagainya, berbasiskan itu atau berbasiskan komunitas. Nah, berbasiskan komunitas lebih mudah. Memang sangat sangat rendah, tidak punya unsur kekuatan di kebijakan, tetapi ini unsur kekuatan yang berasal dari grassroots masyarakat sehingga akan jauh lebih mudah disampaikan kepada khalayak gitu. Awal mula berdirinya komunitas ini ada berapa banyak orang yang ikut serta dalam komunitas Hong ini? Kalau pertama mungkin hanya sekitar tetangga aja, sekitar 50 orang gitu, anak-anak dan sebagainya. Tapi hal itu menyebar, akhirnya ya sekarang mungkin sampai pengunjung ke tempat kita aja sudah 500 orang dalam sebulan gitu kan, dalam sebulan yang ingin bermain permainan tradisional gitu. Terus apa karakteristik dari setiap permainannya? Nah, keragaman dari permainan memang banyak sekali ya. Jadi artinya tiap tujuan dari permainan itu berbeda. Misalkan permainan batu, permainan air, permainan udara, permainan daun dan sebagainya, itu berbeda sekali permainannya. Dan sebenarnya berakar pada konsep dari permainan itu sendiri. Jadi permainan itu muncul dengan tujuan bagaimana anak-anak kita mengenal lagi dirinya kan. Permainan tangan ya akhirnya berkaitan dengan bagaimana anak-anak mengenal potensi tangan. Kemudian permainan kaki, permainan tubuh, permainan hidung dan sebagainya sampai mata, dan itu tuh permainan-permainan yang berkaitan dengan bagaimana anak-anak mengenal dirinya. Kemudian anak-anak pun disangkutan bagaimana dia mengenal alamnya. Ya, maka keluarlah permainan daun, ketemu angin dia tahan dengan kitiran, ketemu batu dia tahan dengan permainan 4-4 kulipat. Akhirnya dengan dua modal itu hanya dia mengenal seluruhnya gitu. Seluruhnya tentang dirinya berhubungan dengan alam dan semesta ini gitu. Nah, berdasarkan tujuan-tujuan permainan tersebut, maka keragaman permainan itu muncul sangat berbeda. Meskipun beberapa memang umumnya sama, hanya berbeda nama. Misalkan kayak di Bandung gatrik, di Jawa bentrik, ada patok lele atau patok kadal atau tak kadal dan sebagainya dengan berbagai macam nama, tapi tetap permainannya sama. Bahkan mungkin permainan-permainan lain yang di luar negara Indonesia. Ada proses panjang untuk memahami mainan dan permainan tradisional sebagai media untuk mengenal diri, mengenal alam dan lingkungan, dan menjadi medium untuk mengajarkan kearifan lokal. Tidak tanggung-tanggung, Muhammad Zaini Alif, pendiri komunitas Hong, menjadikan mainan dan permainan tradisional sebagai kajian skripsi dan tesis, bahkan kemudian disertasi S3 yang menjadikan dirinya sebagai satu-satunya doktor dengan keahlian permainan tradisional Nusantara. Muhammad Zaini Alif atau biasa disapa Kang Zaini telah menggeluti dunia permainan tradisional sejak 1999. Salah satu penanda keseriusan Kang Zaini pada bidang ini adalah penelitian pada permainan tradisional suku Baduy. Suku Baduy atau Urang Kanekes adalah masyarakat adat subetnis Sunda yang bermukim di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sejak ratusan tahun lalu, masyarakat Baduy hidup di kawasan pedalaman Gunung Kendeng di bagian barat Pulau Jawa.
Masyarakat Baduy hidup dalam laku yang menjauh dari hiruk-pikuk kehidupan modern. Mereka terbagi menjadi dua kelompok atau kampung, yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. Kampung Baduy Dalam dihuni oleh warga yang secara ketat menjaga adat serta sangat tertutup. Sementara kaum Baduy Luar masih membuka diri untuk dikunjungi masyarakat luar, meski secara terbatas. Permainan tradisional menjadi pintu bagi Kang Zaini memahami masyarakat Baduy. Setelah melakukan penelitian selama bertahun-tahun, Kang Zaini menemukan pembacaan bahwa masyarakat Baduy Dalam memiliki permainan tradisional yang berbeda dengan mainan dan permainan yang ada di Tatar Sunda. Masyarakat Baduy Dalam, termasuk anak-anak, sangat teguh memegang ikatan adat yang bersumber dari ajaran spiritual. Itulah sebabnya pagawean barudak atau permainan anak di Baduy Dalam bukan hanya menjadi media bagi pengajaran mengenai interaksi dengan lingkungan hidup mereka, tapi juga terkait erat dengan siklus kehidupan. Pemahaman yang sungguh-sungguh akan permainan tradisional sebagaimana yang dilakukan Zaini ini menjadi laku penting pelestarian budaya bangsa. Mainan dan permainan tradisional pada akhirnya memang bukan sesuatu yang main-main bagi Kang Zaini. Kecintaan terhadap permainan tradisional membuatnya tak pernah berhenti menghimpun dan menggali pengetahuan, sekaligus melestarikan dan menyebabkan kekayaan budaya Indonesia ini.